Bab dari dalam keluar, bagian cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey menyampaikan bahwa masalah sejati seringkali bukan terletak pada situasi eksternal, melainkan pada cara kita memandangnya. Di sini Covey menggugah kita untuk merenung, apakah kita sedang mencoba mengubah dunia di luar, padahal yang perlu diubah adalah cara pandang di dalam diri? Pada semua tahap kehidupan, terjadi urutan pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak belajar untuk berguling, duduk, merangkak, dan kemudian berjalan dan berlari. Tiap tahap selalu penting dan masing-masing membutuhkan waktu. Tidak ada tahap yang dapat dilewati begitu saja. Hal ini pun berlaku dalam semua fase kehidupan, dalam semua tingkat perkembangan. Entah itu belajar piano atau berkomunikasi secara efektif dengan rekan sekerja. Hal ini berlaku pula bagi individu, perkawinan, keluarga, dan dalam organisasi. Seandainya kita berada pada tingkat 2 dalam bidang apapun dan ingin pindah ke tingkat 5, kita harus lebih dahulu mengambil langkah ke tingkat 3. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama dan hanya dapat dilakukan satu langkah demi satu langkah. Tingkat perkembangan kita terlihat lumayan jelas dalam permainan tenis atau piano, di mana kita tidak mungkin berpura-pura. Akan tetapi, hal ini tidak akan begitu tampak pada karakter dan perkembangan emosional, karena kita dapat berlagak dan membuat-buat di hadapan orang asing atau teman. Kita dapat berpura-pura, dan untuk sementara, kita dapat lolos, setidaknya di muka umum. Kita bahkan dapat menipu diri sendiri. Namun, kita mengetahui isi hati kita yang sebenarnya, dan begitu pula mereka yang hidup dan bekerja bersama kita. Di dalam dunia bisnis, hal serupa juga sering terjadi akibat dari upaya jalan pintas pada proses alami pertumbuhan, di mana para eksekutif berusaha membeli sebuah budaya baru dengan produktivitas, kualitas, semangat kerja, dan pelayanan pelanggan yang meningkat dengan gaya bicara yang kuat, latihan senyum, dan campur tangan luar, atau melalui merger, akuisisi, dan pengambil alihan secara bersahabat atau dengan kekerasan. Akan tetapi, mereka mengabaikan iklim rendahnya kepercayaan yang ditimbulkan oleh manipulasi seperti ini. Ketika cara-cara ini tidak berhasil, mereka mencari teknik-teknik etika kepribadian lain yang akan berhasil dan selalu mengabaikan dan melanggar prinsip dan proses alami yang menjadi dasar bagi budaya kepercayaan yang tinggi. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Orang tergugah sewaktu melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan individu, keluarga, dan organisasi yang didasari prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka mengagumi kekuatan dan kematangan pribadi, kesatuan keluarga dan kerjasama tim seperti ini, dan budaya organisasi yang sinergis dan adaptif yang tampak. Pertanyaan yang mereka ajukan menyingkapkan paradigma dasar mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Ajarkan saya teknik-teknik tersebut. Yang sebenarnya mereka katakan adalah, beri saya semacam nasihat perbaikan atau solusi segera yang dapat meredakan rasa sakit pada situasi saya ini. Lalu mereka akan mencari orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka ini dan mengajarkannya. Dan untuk waktu yang singkat, keterampilan dan teknik mungkin tampaknya mujarab. Mereka mungkin dapat menghilangkan sebagian dari masalah kosmetis atau akut melalui aspirin dan plester sosial. Akan tetapi, kondisi kronis yang mendasarinya tetap ada, dan akhirnya gejala akut yang baru akan muncul kembali. Semakin orang mengejar perbaikan segera dan berfokus pada masalah dan rasa sakit yang akut, semakin pendekatan itu sendiri menyokong terjadinya kondisi kronis yang mendasar. Jadi cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Coba kita lihat beberapa bentuk kekhawatiran berikut ini. Saya sudah mengikuti kursus demi kursus mengenai pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya, dan saya berusaha keras untuk bersahabat dengan mereka dan perlakukan mereka dengan benar. Akan tetapi, saya tidak merasakan loyalitas mereka. Saya kira, jika saya tinggal di rumah karena sakit selama sehari saja, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol. Mengapa saya tidak bisa melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Etika kepribadian mengajarkan bahwa kita dapat mengambil semacam tindakan dramatis yang akan membuat karyawan kita berkembang dan menghargai apa yang mereka miliki.
Atau kita dapat menemukan program pelatihan motivasi yang dapat membuat mereka memiliki komitmen. Atau bahkan kita dapat memperkerjakan orang-orang baru yang akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, apakah mungkin bahwa di bawah perilaku yang kelihatannya tidak loyal itu, sebenarnya para karyawan ini mempertanyakan, apakah kita benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik mereka? Apakah mereka merasa kita memperlakukan mereka sebagai objek mekanis? Apakah ada sejumlah kebenaran dalam hal ini? Jauh di dalam hati, apakah memang begitu cara kita melihat mereka? Apakah ada kemungkinan cara kita melihat orang yang bekerja untuk kita merupakan bagian dari permasalahan yang ada? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan. Tidak pernah ada cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari, setiap hari, 7 hari seminggu. Saya sudah mengikuti seminar-seminar manajemen waktu, dan saya sudah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berbeda. Memang sebagian membantu, tetapi saya tetap tidak merasa menjalani hidup yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Etika kepribadian mengatakan kepada kita, pasti ada sesuatu di luar sana, alat perencanaan atau seminar baru yang akan membantu kita mengatasi semua tekanan ini dengan cara yang lebih efisien. Akan tetapi, apakah ada kemungkinan bahwa efisiensi bukanlah jawabannya? Apakah menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu lebih singkat akan membuat suatu perbedaan? Atau apakah ini cuma meningkatkan kecepatan saya bereaksi terhadap orang dan keadaan yang tampak mengendalikan hidup saya? Mungkinkah ada sesuatu yang saya perlu lihat dengan cara yang lebih mendalam dan mendasar, yaitu paradigma pada diri saya sendiri, yang mempengaruhi cara saya melihat waktu, hidup, dan sifat saya sendiri? Perkawinan saya menjadi datar. Kami tidak bertengkar atau melakukan apapun, tetapi kami cuma tidak lagi saling mengasihi. Kami sudah mengikuti konseling dan kami sudah mengusahakan beberapa hal, tetapi kami benar-benar tidak dapat membangkitkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Etika kepribadian mengatakan pasti ada buku baru atau seminar di mana orang mengungkapkan semua perasaan mereka yang akan membantu istri saya mengerti diri saya dengan lebih baik. Atau mungkin bahwa hal-hal itu tidak berguna dan hanya suatu hubungan yang baru yang akan memberikan cinta yang saya butuhkan. Akan tetapi, mungkinkah pasangan saya tersebut bukanlah masalah yang sebenarnya? Mungkinkah saya yang mendorong kelemahan pasangan saya dan yang membuatnya memperlakukan saya seperti sekarang? Apakah saya mempunyai paradigma dasar tentang pasangan saya, tentang perkawinan, tentang apa cinta itu sebenarnya yang mendorong terjadinya masalah tersebut? Dapatkah kita lihat betapa mendasarnya paradigma etika kepribadian mempengaruhi cara kita melihat masalah kita dan cara kita berusaha memecahkan masalah kita? Walaupun orang melihatnya atau tidak, banyak yang menjadi terkecoh dengan janji kosong etika kepribadian. Ada begitu banyak organisasi yang memiliki cara berpikir jangka panjang, para eksekutifnya benar-benar tertutup oleh psikologi tipu muslihat dan pembicara motivasional yang memiliki tidak lebih dari kisah-kisah memikat yang digabung dengan kata-kata kosong. Mereka menginginkan isi dan proses. Mereka menginginkan lebih dari sekadar aspirin dan plester obat. Tingkatan baru dalam berpikir. Albert Einstein mengemukakan, masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Ketika kita memandang ke sekeliling kita dan ke dalam diri kita dan mengenali masalah-masalah yang terjadi ketika kita masih hidup dan berinteraksi dalam etika kepribadian, kita mulai sadar bahwa semua ini adalah masalah yang mendalam dan mendasar yang tidak dapat dipecahkan secara dangkal saja. Kita memerlukan tingkatan yang baru, tingkatan berpikir yang lebih dalam untuk memecahkan kekhawatiran yang mendalam ini. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dapat menjadi tingkatan baru dalam pola berpikir. Tingkatan berpikir ini merupakan pendekatan yang berpusat pada prinsip, berdasar karakter, dari dalam keluar pada efektivitas pribadi dan antar pribadi. Dari dalam keluar berarti memulai dari diri sendiri, bahkan lebih mendasar lagi, memulai dengan bagian paling dalam dari diri sendiri, dengan paradigma kita, karakter kita, dan motif kita. Jika kita ingin memiliki perkawinan yang bahagia,
Jadilah orang yang memberi energi positif dan menyingkirkan energi negatif. Jika kita ingin memiliki anak remaja yang lebih menyenangkan dan mau bekerja sama, jadilah orang tua yang lebih penuh pengertian, yang berempati, konsisten, dan penuh kasih. Jika kita ingin memiliki ruang gerak yang lebih besar dalam pekerjaan kita, jadilah karyawan yang lebih mau membantu dan lebih banyak memberi sokongan. Jika kita ingin dipercaya, jadilah layak dipercaya. Pendekatan dari dalam keluar menyatakan bahwa kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik, bahwa pembuatan dan pemenuhan janji kepada diri sendiri mendahului pembuatan dan pemenuhan janji kepada orang lain, adalah hal yang sia-sia untuk mendahulukan kepribadian ketimbang karakter, untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan orang lain sebelum memperbaiki diri sendiri. Dari dalam keluar adalah suatu proses yang berkesinambungan, dari pembaruan yang didasari hukum alam, yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini menjadi spiral pertumbuhan yang menyebabkan bentuk yang semakin tinggi secara progresif pada kemandirian yang bertanggung jawab dan kesaling tergantungan yang efektif. Tidak pernah ada individu ataupun organisasi yang berhasil dalam pemecahan yang langgeng untuk masalah serta kebahagiaan dan keberhasilan abadi yang berasal dari luar ke dalam. Akibat dari paradigma luar ke dalam adalah orang-orang yang tidak bahagia, yang merasa menjadi korban dan lumpuh, yang berfokus pada kelemahan orang lain dan keadaan yang mereka rasa bertanggung jawab atas situasi yang mandek. Perkawinan yang tidak bahagia, di mana masing-masing pasangan menginginkan pasangannya berubah, di mana masing-masing mengakui dosa pasangannya, di mana masing-masing berusaha membentuk pasangannya. Perselisihan manajemen, di mana orang-orangnya menghabiskan banyak sekali waktu dan energi untuk menciptakan undang-undang yang akan memaksa orang bertindak seolah-olah sudah tercipta dasar kepercayaan di sana. Jadi, bab dari dalam keluar bagian cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, mengajak kita untuk berhenti mencari kambing hitam dan mulai melihat ke dalam. Solusi sejati tidak selalu ditemukan di luar diri, tetapi justru di dalam, pada paradigma yang kita pilih, pada sikap yang kita tanam, dan pada tanggung jawab yang kita ambil. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.